Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Baik, sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Dan akhirnya kita masuk ke Super Bowl 55. Oh, gila, akhirnya ya. Setelah, tapi bener deh, NFL cepet banget ya. Dari September ke Februari gak berasa loh, bener deh. Gak berasa, perasaan gue baru kemarin nonton tim gue ngalahin Giants 11-0. Terus Juju kopet-kopet, udah langsung deh timnya hancur. Nah, aduh, terus juga udah timnya Fadil Ayu juga yang tadinya Browns awal-awal mulai agak-agak, tahu-tahu ngalahin tim gua di tapi dikalahin sama tapi timnya Fadil Ayu dikalahin sama. Nah, ini kita kedatangan tamu nih. Ini yang pertama dari fans Chiefs, ada Prima. Nah, Prima, selamat datang di Zero Knowledge Podcast. Boleh perkenalan dulu mungkin ke yang nonton atau yang dengerin di Spotify. Kenalannya apa ya? Nama Prima, tadi udah dibilangin fansnya Chiefs. And ya sudah cukup lama fansnya Chiefs, jadi ngerasain Chiefs 22 tahun ya. Nggak pernah menang di playoff. Jadi udah lumayan tadi kalau buat bandwagon apa enggak, really not bandwagon, so I'm sticking with the Chiefs dari sejak end of Joe Montana's era. Joe Montana sampai sekarang. Oke. Berarti pernah tinggal di Kansas City apa gimana? Aku dulu sekolah S1-nya di Columbia, Missouri. Untuk yang nggak tahu, Kansas City sebenarnya, walaupun namanya Kansas, the main part of the city is actually in Missouri. Jadi kalau tinggal di Missouri sama kayak yang tinggal di New England pasti rooting for Patriots. Yang tinggal di Missouri pasti rooting for Chiefs. So that's how I got into the game actually. Pas kuliah, junior senior year itu kan sering kerja kelompok ya, hari Minggu gitu. Hari Minggu biasanya kerja kelompok buat weekend, Seninnya gitu kan, Senin atau Selasa. Jadwal harus disesuaikan dengan jadwal Chiefs main. Ini yang kan? Yang bingung kan kenapa sih gitu kan? Waktu itu belum tahu, tapi belum itu. Ya udahlah, karena harus nonton juga gitu kan, karena jadwal disesuaikan, ya udah ikutan nonton. Ternyata ya itu. Stay with me until now. Wah, mantap sih. Graduate school pindah ke Wisconsin, nggak ngaruh. Not getting into Green Bay, tetap ya itu. Jadinya jadi enemy-nya orang-orang di sekeliling ya kalau udah ngomongin NFL. Iya. Nah, ini sebenarnya gini, emang ini kita NFL fans Indonesia memang sebenarnya udah mulai agak lama ya. Sebenarnya kita udah dari sekarang juga, karena juga alhamdulillahnya ditayangin sama Mola TV. Jadi kita sudah memulai NFL itu harus merakyat gitu. Jangan terlalu dipandang ini olahraga kelas atas. Enggak, kita mau olahraga sama aja, kayak bola sama aja, kayak badminton sama aja. Jadi kayak bola lah kalau buat di sini. Nah, benar. Jadi emang sekarang kita mulai memasyarakatkan NFL. Nah, karena juga mendengar dari pengalamannya Prima tadi. Nah, berarti emang di sini emang harus dimasyarakatkan NFL-nya gitu. Sama kayak nonton bola dan badminton. Tapi kalau boleh cerita-cerita dikit, pertama kali pernah nonton NFL atau Chiefs langsung nggak di Chiefs langsung? Sayangnya enggak, karena tadi kan pas lagi S1 tentunya nggak punya uang dan means buat ini kan ya, buat ke Kansas City itu 2 jam perjalanan kalau dari Columbia. Pas udah di Wisconsin juga nggak ini gitu kan, jadi nggak pernah kalau yang NFL, but college, karena Wisconsin juga lumayan kuat kan ininya footballnya, so lumayan sih nonton football live-nya lumayan sering buat yang Wisconsin gitu kan, baik di Madison ataupun waktu mereka main di Rose Bowl. Gitu. Tapi NFL enggak, nggak kesampean. Berarti kalau misalnya, ini dari pertama kali nonton sampai sekarang, jagoan Chiefs-nya siapa? Jagoan Chiefs-nya ya sekarang tentunya ada Mahomes, pasti Mahomes. But before that, yang dulu aku sempet idolain banget, yang akhirnya pindah ke Raiders sebenarnya, jadi Rich Gannon.
Oh, Rich Gannon. Oh, wow. Iya, Rich Gannon ya. But then after that Alex Smith of course, but ya. Iya. Rich Gannon tuh FYI dia kan Raiders. Raiders itu jagoan timnya salah satu public figure yang udah centang biru kan, mungkin centang biru kita mungkin image-nya ya jarang komen atau apa. Ternyata ini centang biru tapi komennya paling sering di NFL itu Chef Juna. Aktifnya. Wah, aktif banget Chef Juna di. Oh, kemarin lihat tulisannya benci sama Chiefs. Iya, karena satu divisi. That goes with the territory ya kan. Jadi dimaklumi aja. Ini emang rival satu itu divisi goes with ya. the territory. Iya. Karena Makanya emang pas Rich Gannon pindah ke Raiders, aku ya tadi rooting for Gannon. But of course kalau main sama Chiefs ya nggak akan aku rooting for Raiders gitu. Jadi ya malumin lah ya karena kayak saya sama ini aja sama Fadil Hayo. Saya fans gitu ya? Steelers, Fadil Hayo Browns, AFC North Itu rival udah ya. nggak pernah ketemu itu ya? Tapi ya kalau real life enggak lah. Tapi paling ya cuman NFL related aja gitu. Oke. Thank you banget Prima buat perkenalannya. Sekarang kita, nah ini sebelah kanannya ini ada Chris yang jadi mewakili fans Bucks yang aduh nih Brady kapan stop? Stop dong Brady. Tapi ya AFC juga Brady-nya pergi, sekarang ada Mahomes. Menderita lagi nih AFC. Nah, ini Brady baru sekali musim langsung aja main di Super Bowl 55 dan pertama kalinya sejak Super Bowl main akhirnya curse-nya terpatahkan sama Brady. Pertama kali tim main di kandang sendiri di Super Bowl 55 loh. Wah, gila sih emang Brady. Nah, ini ada Chris. Boleh kenalan dulu Chris ke ini penonton nama yang dengerin? Boleh. Nama saya Christopher Huang. Jadi ceritanya saya sampai ke Bucks tuh ya agak lucu lah. Kan dulunya saya tuh fans Patriots. Nah, dulu tuh ngelihat Tom Brady kan jago banget. Iya. Nah, terus makanya ngefans sama Patriots. Abis itu kan waktu itu aku sempat dikasih tunjuk kan college football. Nah, waktu itu kebetulan lihat Jameis Winston. Nah, terus kan dulu liatin filmnya dia jago gitu loh. Terus gitu kan. Terus kan dia kan di draft sama Bucks. Jadi ya pindah ke Tampa Bay. Oke. Nah, berarti udah ngikutin Brady dari tahun berapa? Kan saya kan anak kelahiran 2006 nih. Oke. 2006 terus, ya. Terus habis itu umur tahun 2011 lah. Tahun 2011 berarti udah ngeliatin Brady. Iya karena emang karena memang Brady itu ibaratnya kalau misalnya kayak nonton bola baru nonton nih pasti kan yang ininya CR Messi, kalau basket LeBron atau siapa sekarang yang itu sekarang Steph Curry. Steph Curry. Nah sekarang kalau NFL emang itu kalau yang zaman-zaman sebelum era Mahomes ya pasti Brady, Manning dan lain-lain ya. Ini emang Brady itu memang daya tariknya NFL karena dia memang ya gue akuin walaupun gue kalau misalnya Steelers ketemu Patriots pasti dikalahin mula sama dia, gue akuin dia GOAT. Ya bisa di NFC aja bisa langsung masuk Super Bowl. Gila emang Brady. Gila tuh orang. Nah, jadi udah itu thank you banget Chris udah perkenalan ya. Jadi nanti kita bakal tanya satu-satu. Kita bakalan review dulu nih match-match di championship round kemarin. Jadi kita mulai dulu yang pertama itu yang main kan Packers lawan Buccaneers ya jam 3. Yeah. Nah, itu kan skornya Buccaneers menang di kandangnya Packers tuh. Packers sayang banget ya main di kandang masih dan itu juga pertama kali Aaron Rodgers main conference championship di kandangnya Packers kalah. Rekornya di championship round 1-4 di karir. Wah, gila sih. Kacau nih Rodgers. Jadi yang bilang Rodgers GOAT apa
ditarik aja, dibatalin gitu. Fake goat berarti, benar fake goat itu. Ah, benar. Nah, ini skornya 30 sorry salah. Skornya 31-26. Nah, gue mau nanya apa dulu, Dil? Dari lu kan ini kan gue nanya si Chris yang Bagnes. Dari lu Packers apa yang salah sama Packers? Kenapa lagi? Padahal second half loh. Ini Brady udah 3 interception loh. Masih juga nggak bisa. Kenapa ini Packers? Apa yang memang alergi sama Super Bowl semenjak terakhir menang 10 tahun yang lalu kan, lawan tim gua lagi menangnya. Coba kalau menurut lu gimana, Del? Enggak, kalau alergi itu apa ya, itu overblown lah itu. Apa namanya itu? Tapi gimana? Itu gorengan media aja itu. Iya, itu masuk ke media. Iya. Tapi kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua sih sebenarnya well match ya kan, skor akhirnya juga nggak jauh. Terus kemudian gua rasa di awal kayak Bucks-nya bisa caught Packers-nya lagi dingin lah, lagi nggak siap gitu. 3 touchdown tuh semuanya yang di awal di first half, gua rasa 3-3-nya datang dari kayak cuma kepleset aja Packers gitu. Yang benernya itu mereka main di second half. Tapi sayangnya menurut gua offense-nya Packers nggak bisa menang secara outright lawan defense-nya Bucks. Gua rasa memang kan Packers ngandelin banget Devante Adams ya sebagai weapon mereka. Nah itu gua rasa ketika sudah sampai di playoff, tim lu tuh harus well balance, nggak bisa ngandelin cuma satu doang. Dan menurut gua Rodgers mainnya tahun ini bagus banget, cuma gua rasa ada penyakit dari tim yang turunan dari Kyle Shanahan ya kan. Kyle Shanahan tuh dia punya turunan kan, dia ada Sean McVay di Rams, terus sekarang ada LaFleur di Packers. Mereka ngandelin run game, terus kemudian ngandelin passing game dari play action gitu kan, dari fake run, terus kemudian passing game deep. Yang kemarin waktu touchdown lawan Rams yang terakhir waktu ke Lazard itu kan kayak gitu kan. Iya. Secara struktural offense mereka bentuknya kayak gitu. Dan mereka jadinya nggak punya, menurut gue ya at least, nggak punya passing game yang benar-benar passing game secara konsisten. Sehingga ketika run game-nya agak susah jalan. Kemarin kan lawan Bucks, Vita Vea udah balik ya. Jadi itu salah satu defensive tackle yang paling baik di NFL untuk soal run stopping, sehingga there's no ground game to lean on. Jadi ketika nggak balance approach dari Packers, menurut gua game plan-nya fall apart. Jadi kalau gua sih kemarin yang kalah itu sebenarnya Packers gitu. Artinya sebenarnya well match gitu. Secara defensif juga mereka berhasil nge-generate turnover banyak, tapi secara offense karena memang dibangunnya begitu gitu. Offense-nya itu dibangun berdasarkan ground game mereka, terus kemudian action yang didasari dari situ itu jadi offense mereka, dan ketika itunya nggak jalan, terus ya mungkin menurut gue lebih ke match up aja sih, karena memang at least menurut gue defense-nya Bucks jauh lebih bagus ngehantiin run dibandingkan ngehantiin pass, dan pas banget ketemu Packers yang lebih ngandelin run dibandingkan pass gitu sih. Terus jadinya makanya kan begitu distribusi run pass-nya Packers nggak imbang, mereka run passing 50 kali lebih kan, terus rushing-nya cuma 16 attempts I think. Itu termasuk dari game script sih, karena mereka ketinggalan di awal cepet banget kan, sehingga mereka harus passing buat ngejar ketinggalan itu. Tapi begitu mainnya kayak gitu, jadinya jadi buyar gitu offense Packers. Menurut gue sih gitu. Tapi satu lagi. Tapi menurut lu, kemarin kan gue sempet nanya juga ke lu ya. Ini kan Shaq Barrett bikin 3 sack kemarin kan? Shaq Barrett. Kemarin Shaq Barrett bikin sack. Dan itu gue lihat Shaq Barrett itu memang di line up-nya ditaruh di bagian weak side-nya Rodgers yang gak ada Bakhtiari. Itu ngaruh gak? Bakhtiari kan kalau menurut gua rada nggak ngaruh, karena menurut gua lebih ngaruh tadi game script-nya. Mereka ketinggalan di awal sehingga harus benar-benar
main langsung passing gitu kan. Begitu main langsung passing, menurut gua itu memberatkan online-nya. Kalau semua orang tahu lu mau passing, si D-line-nya jadi gampang kan. Ya udah tinggal ngeras Rodgers-nya aja. Nggak ada, there is no threat of rushing gitu. Dan itu pun nggak sabar gitu kayaknya Packers-nya gitu. Pengen ngejar poin. Bener sih pengen ngejar poin, tapi jadinya Packers tuh menurut gue dibangun atas keseimbangan gitu. Threat rushing ada, threat passing ada gitu. Ketika dua itu ada, DL-nya lawan tuh jadi lebih susah untuk main secara langsung ngejar Rodgers-nya gitu. Kalau menurut gue sih lebih ke itu dibandingkan ke absence-nya Bakhtiari. Oke. Nah, kalau dari defense-nya menurut lu yang salah apa? Nggak ada sih menurut gue. Menurut gue pas di awal itu lebih ke kepleset aja. Kayak secara match up ya kalau mau nyalahin Kevin King bisa sih ya, menurut beberapa analis memang dirasa kayak Kevin King kayak dibandingin Jair Alexander kualitasnya lumayan jomplang gitu. Tapi kalau menurut gua game plan-nya udah bagus, mereka pressure dapat, terus setelah settle down turnover juga dapat gitu kan, picks. Jadi menurut gua nggak ada yang salah dari defense-nya Packers. Menurut gua mainnya bagus karena ya 26 poin ya normal lah di NFL zaman sekarang kan. Dengan kalau bisa shoot out 31 ya, sorry. Ya itu menurut gua masih dalam batas kewajaran lah. Karena kalau shoot out kan bisa sampai 30 ke 40 poin kan. Lebih kerasa ngaruh si Rodgers di second half yang dari 3 turnover nggak ada yang jadi touchdown, itu sih, itu yang lebih kerasa soalnya. Oke, nah, Chris, ya, itu gua kan nonton match ya dari awal sampai habis. Itu Brady gimana ceritanya bisa last second first half touchdown ke Scotty Miller? Gimana ceritanya itu? Lemparnya juga udah under pressure ya, Dil ya? Iya. Udah lumayan under pressure, lemparnya dipaksain touchdown loh. Gila, apa itu? Kalau menurut lu gimana? Hoki. Oke ya? Hoki ya. Sebenarnya kalau misalnya kurang kenceng, kalau misalnya kurang kenceng nggak bakal ke catch itu ya? Kalau kurang kenceng ya paling incomplete lah. Tapi kalau menurut tuh dari lu, dari analisis lu Buccaneers gimana kemarin? Kenapa Brady, gue kayaknya nggak pernah nanya kenapa Brady jago banget ya, karena emang GOAT gitu. Tapi kalau menurut lu overall Buccaneers apa yang bisa yang mereka lakukan gitu yang jadinya bisa lagi menahan Rodgers buat maju ke Super Bowl keduanya gitu kalau menurut lu? Ya defense-nya keep on pressure aja. Keep on pressure ya. Under pressure. Kalau ini siapa namanya si yang jagain ini Adam siapa, Carlton Davis ya dia ya? Carlton Davis ya, 24. Carlton Davis ya. Kalau Carlton Davis gimana menurut? Performance-nya? Ya biasa aja sih, kayak biasa aja. Kayak biasa ya. Iya. Oke. Tapi kemarin kalau gua cek ini di stats, Fournette 55 rushing yards, 1 touchdown. Ronald Jones 16 rushing yards. Tapi ini carries-nya beda dikit ya. Fournette itu 12 kali lari, 10 kalau Ronald Jones 10 kali lari. Nah, kalau menurut tuh nanti di Super Bowl siapa yang apakah bakal split carry lagi, apa mulai difokusin ke salah satu, ke antara Fournette atau Ronald Jones? Kayak gini sih. Kayak gini ya? Iya. Kayak gini. Kalau ini ya, kalau misalnya buat receivingnya, apa coba, ini kan Godwin kemarin 110 receiving yards kan, 5 kali nangkep. Tapi kan yang bikin touchdown Evans sama Scotty Miller yang tadi itu, yang di akhir-akhir first half touchdown. Apakah Brady bakal mulai main kayak khas-khasnya dia di Patriots, main spread gitu, atau fokus ke salah satu, misalnya Godwin atau Evans, gimana? Kemungkinan besar sih yang kayak di Patriots itu. Yang kayak di Yang kayak di Patriots ya, yang ini ya dibagi-bagi ya. Iya, dibagi-bagi.
Atau misalnya tiba-tiba ada pemain gitu yang nggak dikenal, atau misalnya Scotty Miller gitu kan, atau nggak misalnya tiba-tiba Bucks ambil pemain dari Walmart atau Indomaret gitu kan, diambil. Tyler Itu Johnson bagus tuh, ya. Tyler Johnson. Iya, iya. Oh iya, kemarin rookie siapa namanya? Tyler Tyler Johnson, Johnson ya? Tyler Johnson. dari Minnesota. Iya, Tyler Johnson Jago. gitu ya. Iya, mungkin gitu nanti ya Brady kali mainnya. Nah, Iya. kalau nah, ininya dari defense-nya, wah ini Devin White nih. Devin White nanti di Super Bowl apakah menurut lo bakal ngejagain running play atau passing play-nya Mahomes? Kayaknya dia passing. Passing ya? Passing. Berarti berarti si Lafonte-nya disuruh ini jaga running ya, mungkin jagain Ceh kalau udah sembuh, atau Livion Bell lagi, mantan pemain gue lagi yang disebut. Ini gue Livion Bell sama AB masuk Super Bowl, Kak. Nah, berarti ini ya mungkin Lafonte David-nya ini ya jagain running play-nya Chiefs ya? Iya. Oke. Nah, itu berarti ininya ya Pak, buat review Buccaneers lawan Packers kemarin, lagi-lagi congrats buat Brady yang main ke 10. Gila ya. 10 kali main. Siapa? Nah, ini misal enggak, gua mulai ngerucutin ya biar lebih sempit ya. Siapa ya pemain dari NBA, NHL atau MLB yang main 10 kali ya? Mungkin ada kali ya. Oh, ini Bill Russell ya, Bill Russell gitu ya, Bill Russell. gitu. Tapi zaman dulu kan. Zaman dulu. Nah, kalau misalnya yang udah abad 21 nih siapa? LeBron. Gak LeBron ada, ya? paling banyak LeBron. 6 LeBron ya? Berarti. LeBron ya? Iya, LeBron ya. Berarti ini LeBron masih kalau misalnya debatnya sebenarnya kan olahraganya beda, tapi kalau misalnya dibikin mungkin media kan biasa media suka menggoreng-goreng netizen gitu kan. Biar lambe netizennya keluar nih, siapa yang lebih GOAT, LeBron atau Brady? Wah, ini gak bakal selesai nih kayaknya ya. Nah, itu review Packers dan Buccaneers. Congrats buat fans Buccaneers yang mungkin ada yang udah lama gitu kan ngefans Buccaneers, atau mungkin yang masih baru gitu, tapi tetap aja yang penting Buccaneers masuk Super Bowl pertama kali semenjak mereka juara tahun 2003 ya, sama John Gruden yang sekarang jadi pelatihnya Raiders. Nah, sekarang kita ke match yang di sebelahnya, di conference sebelahnya nih ya, AFC Chiefs lawan Bills. Nah, Bills ini kan mereka ketemu di week 6 ya. Ini kan sebenarnya match up week 6 ya. Ulangan ya, teman, beda kandang ya. Kalau Chiefs Bills mainnya di Bills enggak salah ya. Di Chiefs juga kayaknya. Di Chiefs juga ya? Di Chiefs juga. Kalau ini Buccaneers Packers kan mainnya di Buccaneers ya kalau nggak salah ya. Nah, tapi nanti gue sampai cek lagi. Nah, kalau menurut Deal, Bills apa kaget ngelihat Mahomes yang di pas lawan Browns kemarin udah concussion, kena apa kemarin yang turf toe. Ya. Ternyata ya emang ini bayi kambing emang udah lahir ini kan kemarin kan juara nih bayi. Nah, ini berarti bayi kambing lagi belajar jalan ini. Kalau menurut gimana? Bills apa yang salah? Kalau menurut gue seneng ya game plan-nya Bills, menurut gue bagus. Kayak di first half, enggak sih, sepanjang pertandingan sebenarnya banyak momen-momen di offense-nya Chiefs menurut gue yang enggak purely jalan gitu. Agak second half lebih jalan sih. Kayak kan kita bisa nilai tuh offense tuh beneran jalan atau enggak dari seberapa cepat bolanya keluar gitu kan. Ketika bolanya keluar cepat dalam passing game, itu kan berarti kan ada strukturnya gitu, kayak offense-nya udah tahu, defense-nya bolong di sini, defense-nya bolong di sini, kayak quarterback-nya bisa lihat dengan benar gitu. Yeah. Dan di awal-awal menurut gua cukup sukses, kayak beberapa kali Mahomes harus geol dulu baru bolanya keluar gitu kan. Jadi secara struktural defense-nya Bills menurut gua di awal lumayan sukses. Nah, tapi yang jadi masalahnya menurut gue offense-nya Bills di awal-awal tuh banyak dapat kesempatan kan, ada fumble yang nge-punt kan, yang muff punt terus langsung di goal line, terus offense-nya Chiefs kan keluar pertama 2 drive tuh cuma
sekali gagal kan, sekali harus ngepan. Itu jarang banget kejadian. Offense-nya Chiefs ini lagi panas banget menurut gua. Jadi pas dapat momentumnya di awal pertandingan, menurut gua nggak jadi apa-apa gitu dari Bills-nya sendiri. Menurut gua sih terus to defense-nya Chiefs ya. Gua rasa yang demam panggung bukan Bills secara keseluruhan, tapi Josh Allen. Josh Allen kemarin mainnya kelihatan kayak bingung banget. Iya. Dia ngeliat mana terus dia harus lari-lari sampai pas akhir pertandingan tuh kan sempat ada ribut-ribut ya, yang dia ngelempar bola ke kepalanya atau pemainnya Chiefs. Kan terus yang ada online-nya Bills nabrak gitu kan ribut-ribut. Kalau menurut gue itu sudah menunjukkan bahwa Josh Allen pada pertandingan ini dia frustasi gitu. Dia dia nggak bisa melakukan apa yang pengen dia lakukan gitu. Jadi menurut gue yang mainnya rada jelek Josh Allen ya namanya juga pemain muda ya, kan nggak bisa langsung ngasih ekspektasi tinggi gitu, gampangnya nggak semua pemain itu Mahomes gitu kan, nggak semua pemain itu benar, betul, jangan terjadi gold standard terus semuanya harus kayak gitu. Gitu. Jangan tuh pemain bagus dikasih standar Mahomes, harusnya dikasih standar siapa ya? Derek Carr mungkin. Ya, yang lebih Derek Carr gitu kan. Iya. Maksudnya kita nggak terus menjudge Josh Allen jelek, enggak kan? He had a great season gitu kan. Iya. He had a really great season. Nyampe championship game itu kan it's a great achievement gitu kan. Jadi menurut gua mungkin kedepannya dia bisa lebih baik, tapi on this one he laid an egg gitu. Dia mainnya jelek aja gitu pertandingan kali ini. Itu sih dari gua. Oke. Nah, sekarang kita langsung nanya ke ini nih, fans Chiefs. Nah, kalau menurut Prima gimana? Kemarin itu, gua udah cek lagi, ternyata benar. Ternyata ini kan Conference Championship kemarin itu kan ulangan match week 6. Nah, yang Packers itu ternyata main di Buccaneers, yang Packers yang mimpin 10-0, tau-tau dibalut sama Buccaneers. Nah, kalau Bills Chiefs ini mainnya di kandang Bills, yang menang Chiefs 26-17. Nah, kalau menurut Prima gimana? Kemarin kan wah gila ya, ini Tyreek Hill sama Kelsey gimana cara berhentinya? Ini berdua emang berdua nih ya. Gue bacain ya statsnya ya. Mahomes itu 325 passing yards, 3 touchdown. Tyreek Hill 172 receiving yards. Travis Kelce 118 receiving yards. Kalau ditotalin jadi 290 receiving yards, yang berarti itu mereka berdua aja udah 80-an% ya. Wah, gila, 320 tadi kan 290 ya. Dibagi 325. 300-an kan. 89% dari total passing yards-nya. Yep. Gila ya, ini berdua gimana cara berhenti deh. Tapi gimana kalau menurut Prima? Iya sih, kayaknya kuncinya emang itu. Jadi kan pick your poison gitu kan katanya kan. Dan kebetulan di sini emang ada 2 gitu kan poisonnya. Nah iya, poisonnya 2. Di luar running back ya, and we talk about that. Maksudnya itu juga ya, beda lagi, itu juga lumayan gitu kan. Tapi iya. di luar running back itu ada 2, ya tadi ada 2 weapon lah istilahnya, yang benar-benar if you need to double team both, ya udah berarti running game-nya bisa anjur lah, maksudnya bisa beneran gun havoc gitu kan. Tapi ya tadi if you cannot stop either one, ya your chance is limited banget sih buat ini. Dan ini udah kedua kali kan, di kemarin juga di waktu yang di division game kan juga lawan Browns juga gitu ya. Iya. Dua-duanya pass 100 yards gitu kan receivingnya. So hope it's continue buat Super Bowl, then we're set. Just kidding. Iya. Dan ya memang ini Super Bowl tuh mungkin ini kalau misalnya ada film atau apa, ini emang ending yang diinginkan oleh NFL ya. GOAT versus Baby GOAT. Wah, ini udah. Wow, ini kalau misalnya box office, wah ini udah ngalahin box office-nya. Sekarang nggak tahu deh siapa box office yang ya, ada konspirasi teori yang bilang kan, katanya emang ini kemauannya NFL and they make it so that it happen. Nah, ini emang kayak apa aja NFL itu script ya. Lagi gorengan lagi itu. Nah, tapi kalau menurut Prima dari defense-nya gimana nih? Dari defense-nya kan kemarin itu mungkin yang stats yang paling menonjol si Frank Clark ya, yang sering nembus bikin 2 sack. Tapi overall dari defense gimana?
Overall it's actually better kan, maksudnya both of the defense di 2 game ini compared to the regular season lumayan bagus sih menurut aku. For Chiefs that is known for their offense, defense-nya actually are making their marks gitu kan, walaupun pastinya ya kan susah lah buat menyaingi Mahomes dengan offense-nya yang high power tadi gitu, tapi the defense are playing their part and dan itu yang harus step up sih menurut aku di game berikutnya gitu, karena you do need to limit Brady dan juga menjaga tadi long ball-nya Brady supaya nggak kejadian seperti end of the first half in Packers game. Iya benar. Tapi kan ini kita udah dikasih previewnya ya. Kemarin itu kan pas di week ke-9 kalau nggak salah ya. Week 9 apa week 8 ya. Kan Brady ketemu Mahomes ya. Yang menang Mahomes sih. Yep. Nah, dan ternyata memang ya Tony Romo mungkin bukan week 9 sorry. Week 12 ya? Week Ya, 12 ya? Nah, itu kan Tony Romo aja udah bilang ini kemungkinan kayaknya ini match up Super Bowl nih, dan ya memang Tony Romo ya dia emang power cenayangnya gila sih. Nah, ini kan skornya tipis 27-24. Tapi kan itu memang pas di first half aja si Tyreek Hill aja udah 200 receiving yards gitu. Nah, kalau menurut Prima nanti di Super Bowl prediksinya apakah Mahomes mungkin masih coba pakai his two poison ini, atau mungkin ya karena Tyreek Hill larinya kencang banget ya, dimanfaatin ini speednya gitu buat nge-exploit dimanfaatin pasti, cuman for Tyreek to receive, to get that same stat kayaknya impossible gitu kan, karena sekarang waktu preparationnya juga 2 minggu pasti kan, and they know gitu kan. So I think it's almost impossible to get that same stat gitu kan. Tapi I think it's worth exploring masih sih, selama belum ada yang bisa match Tyreek dari sisi speednya. It's always there. Oke. Tapi sama nih penasaran satu. Kalau Chiefs kan pasti ya spotlightnya itu di Mahomes pasti ya sebagian ada di Tyreek Hill, sebagian di Kelsey. Dari running play-nya gimana nih? Running play-nya kemarin very good to see Edwards-Helaire balik gitu kan, karena biar gimana he was the rising star gitu kan. No disrespect buat Le'Veon Bell, tapi kan Clyde Edwards yang pertama, maksudnya yang dari awal season ini yang that first touch gitu kan, fumble, tapi setelah itu kan he really step up gitu ya. Jadi it was good to see him back, dan semoga masih tadi bisa lebih fit lagi dan lebih sehat lagi buat Super Bowl, karena biar gimana tadi they need a good running game to be able to not be one dimensional sih. Karena kalau enggak, walaupun dengan Tyreek dan Kelsey, kalau running game-nya nggak jalan akan susah juga sih menurut aku dengan defense-nya Bucks. Cuman kemarin itu ada bad news-nya nih di Chiefs. Iya. Left tackle-nya out for season, Eric Fisher gimana nih? Ini ada kemarin kan ada Shaq Barrett. Nah, ini pass rusher-nya Bucks ada Shaq Barrett, ada Jason Pierre-Paul, ada Ndamu Kongsu, ada Vita Vea. Nah, ini gimana nih buat menjaga weak side-nya Mahomes? Ya paling kayak kemarin yang right-nya pindah ke left, which is yang right kan juga sebetulnya bukan their starting point ya, karena right tackle-nya dari awal season udah hilang malah kan. So it's both their starting left and right tackle yang nggak ada sebenarnya buat Chiefs. Tapi kan kalau game kemarin right tackle-nya pindah ke left, dan yang di right itu, aku lupa namanya siapa, tapi yang harusnya bukan tackle gitu. Yang pindah. So I think they will use the same formula sih. But itu ya salah satu yang emang harus dijagain banget kalau ngelihat kemarin attack-nya Bucks ke Packers. Dengan missing left tackle juga kan kemarin. Exactly the same skenario. Iya. Tapi jujur nih kalau saya lihat nanti Super Bowl nih menarik, karena kan ya sebenarnya kan kalau menurut saya defense Bucks itu lebih kalau saya lebih merhatiin Devin White ya. Devin White kan emang wah gila sih Devin White. Devin White tuh season ini gokil sih emang Devin White.
Cuman ini gimana cara defensive back-nya menjaga Tyreek Hill nih, ya kan? Karena kan ya mungkin antara di match up sama Carlton Davis atau Sean Murphy Bunting. Nah, tapi kita belum tahu nih gimana game plan-nya kan. Nah, jadi nanti kita lihat nih gimana nih nanti di tanggal 8 Februari jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat nih. Nah, Dil, kalau dari lu gimana? Prediksi lu nanti di Super Bowl 55. Ya. Kalau dulu gimana? Netral. Netral. Gue juga netral. Gue nggak bela siapa karena kan ya tim saya bodoh. Nah, kalau gimana dia? Kalau gue pegang Chiefs ya, mungkin to score sekitar 10 poin mungkin. Kalau gue. Kalau gue prediksinya adalah kayaknya Tyreek receiving-nya nggak ada yang big play. Nggak, big play 1. Tapi habis itu nggak ada lagi. Tapi dia banyak jalan-jalan begini. Iya. Jadi kanan kan sering tuh kan jalannya. Iya, motionnya iya. Motionnya sering gitu. Itu sih soalnya kalau ngelihat game plan-nya Todd Bowles kemarin pas lawan Packers lumayan kenceng double team Davante Adams. Jadi Davante Adams. Jadi ada corner 1 dikasihin ke Adams, terus ada safety 1 di atasnya gitu. Itu suka nge-double team gitu. Itu juga biasanya jadi kan kemarin sebenarnya pas lawan Browns, pas lawan tim gue, kan sebenarnya game plan-nya secara defense lumayan sukses ya dalam tanda kutip, lumayan sukses gitu kan. Kelihatan kayak Chiefs-nya ditantang bisa main sabar atau enggak gitu kan, nggak ada long play sama sekali kan, pelan, tapi ternyata bisa methodical gitu. Kita nggak bisa, Browns nggak bisa ngasih pressure yang cukup ke Chiefs, jadi mereka maju aja terus gitu kan sampai touchdown gitu. Jadi long drive semuanya. Nah itu menurut gua akan jadi approach yang diambil oleh Buccaneers. Caranya adalah tadi ngedouble Tyreek, karena Tyreek yang biasanya target double itu dia, bukan bukan Kelsey. Kemarin itu sebenarnya Browns sudah bagus, sudah bener tuh. Tyreek di double, terus Kelsey dikasih corner yang bisa main man to man. Ada Denzel Ward di Browns. Tapi Denzel Ward-nya dihabisin sama Kelsey. Nah, jadi, itu. Gue cek sampai jatuh. Itu makanya emang Kelsey. Jadi kalau menurut gue akan sama kejadiannya karena secara normal gitu yang memang target double yang lebih berbahaya buat di let loose itu Tyreek, karena begitu Tyreek dibiarin 1 lawan 1 tuh biasanya tuh dia bisa ntar yang jadi kayak pas lawan Bucks di week 12 itu ntar tiba-tiba dia 200 yard. Itu udah bahaya banget buat defense. Jadi biasanya mending Tyreek-nya yang di double, terus ya take a chance lah sama Kelsey. Jadi menurut gue yang bakal dapet big game Kelsey, terus baru sisanya lah. Tapi gue pegang Chiefs by 10 point aja. Oke. Nah buat Chris, mungkin prediksi lu gimana nih nanti Brady mainnya apa mungkin Brady 50% lempar, 50% kasih bola ke running back atau gimana untuk Brady ntar di Super Bowl 55? Menurut gue sih sebaiknya kurangin kasih running back. Kurangin itu. Lebih baik lempar aja. Lempar aja ya? Ini lempar bolanya. Karena wide receiver-nya Bucks itu banyak kan ya lebih jago lah. Kayak AB gitu kan. Mike Evans gitu. Kan jago-jago itu mereka. Jadi yang penting lempar aja lah. Apa mungkin kayak Brady di 3 Super Bowl sebelumnya manfaat kasih ke Gronk gitu. Ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip ya. Oke, berarti jadi itu aja buat podcast kali ini, buat review Conference Championship round dan Super Bowl 55 preview. Wah, gila sih ini.
Untungnya gue udah ngajuin cuti loh buat Super Bowl loh. Demi Super Bowl gue ngajuin cuti, bener. Pak, Saya ini pun Super Bowl begitu. sekali setahun loh, sekali setahun. Ini event sekali setahun tuh, wah ini harus ditonton, makanya wah, ini gue udah ngajuin nih. Untungnya udah ada kabar bagus nih, mau di accept, alhamdulillah. Nah, jadi buat kalian yang mungkin masih bingung karena tim jagoannya nggak lolos kayak gue sama Fadil, kalau gue mah enggak lah. Kalau Fadil masih enggak lah. Gue bersyukur Oh sudah lewat. iya, dilihat gue tahu lu ngebantai gue di first quarter 28-0. Masa depan iya. cerah. Kampret. Buat Browns it was an achievement. Iya, aduh. Tapi ya udahlah, gak apa. Yang penting kalau misalnya tim kalian gak lolos, ya udah silakan aja mau join the new face of NFL boleh, atau the man who should not be named lah, karena udah tahu lah ya orang. Ya, kalau lu tanya fans NFL 10 dari 10 tanya Brady ya, lu bilang Tom aja udah langsung bilang Brady. Nah, udah gitu. Tom Brady udah. Pasti jawabnya gitu. Nah, jadi silakan mau ngefans Buccaneers boleh, ngefans Chiefs boleh, yang penting kita asik seru-seruan bareng dong nonton Super Bowl 55 ya, walaupun masih pandemi gini, tapi kan kita bisa share keseruan kita di line open chat tuh di bawahnya Prima dan Christopher Wang, kan udah ada tuh line open chatnya ya kan. Kalau join di Instagramnya misalnya lagi OTW gitu, misalnya cutinya nggak di approve ya sabar ya. Ya, atau misalnya lagi hemat kuota gitu kan. Nah, kita pasti langsung kalau misalnya ada highlight atau apa langsung upload yang cepat gitu. Upload cepet gitu biar tetap update. Nah, atau di Twitter juga boleh. Twitter nggak apa-apa. Twitter kita juga update di Twitter. Jadi udah itu aja buat episode kali ini. Thank you Fadil Ayo seperti biasa udah join. Dan thank you banget buat bintang tamu kita Prima udah join. Thank you banget. Semoga Mahomes bisa Chiefs menang soalnya. Kenapa? Chiefs menang. Iya, semoga pasti ya dong. Semoga Chiefs menang dan Mahomes dapat ring kedua, dan sambil mengambil tongkat ini ya, torch dari Brady ya. Katanya simbolnya di situ ya. Nah, iya benar. Dan thank you banget Chris yang udah join. Semoga Buccaneers menang dan Brady menambah koleksi cincinnya ke-7. Go Bucks. Nah, go Bucks. Apa namanya? Fire the Cannon itu ya. Raise the flags. Iya, we apa sih Fire the Cannon itunya? Iya. Ini kan slogannya. Kalau Chiefs kan run it back. Run it back. Oh ya, gila. Jadi thank you banget yang udah nonton di YouTube. Jangan lupa subscribe ke Konceng Samping subscribe kita biar kita upload dapat notifikasi. Langsung nonton biar update sama channel kita dan NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Kalau misalnya dengerin di Spotify, langsung aja follow biar kita upload langsung dapat notifikasi. Jadi thank you udah nonton, thank you udah dengerin. See you di Super Bowl 8 Februari. Iya, dan see you di Super Bowl 55 review hari Selasa tapi spesial. Tungguin aja ntar ada announcement ya. Jadi tungguin aja. Jadi thank you udah nonton dan dengerin. See you di episode selanjutnya. Dadah. Kasih. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.